Halo guys, selamat datang di channel Yunam. Kali ini aku akan membahas tentang legenda Joy Boy dalam serial anime One Piece. Siapa sih yang gak kenal anime ini yang begitu populer di kalangan pecinta anime maupun di orang awam. Bahkan sekarang manga maupun animenya sudah mencapai 1000 lebih loh sejak video ini dibuat. Salah satu yang menarik dari serial One Piece ini adalah misteri siapa sebenarnya tokoh Joy Boy dalam serial One Piece. Dalam pertarungan Zoro vs King dan Zoro berhasil mengalahkan King, saat itulah ingatan King bersama Kaido diperlihatkan. Mereka berbicara tentang Joy Boy. Apakah kau masih percaya itu? Dan kau pikir aku ini Joy Boy? Dari percakapan itu menandakan bahwa Joy Boy sangatlah terkenal sampai era sekarang. Tentu saja hal ini membuat banyak penggemar semakin bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok Joy Boy di serial One Piece ini? Kenapa Kaido menyebutkan namanya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Yunam telah merangkum kisah Joy Boy yang penuh kabut misteri. Namun sebelum lanjut, silahkan subscribe yang belum subscribe ya. Pertama, terungkapnya isi pesan Joy Boy. Kisah ini diungkap saat Nico Robin berada di hutan laut yang sangat dalam di kerajaan manusia ikan, di mana dia menemukan poneglyph yang sangat beda dibandingkan dengan poneglyph yang lain, yang ternyata isi tulisannya tentang permintaan maaf dari seseorang bernama Joy Boy. Alih-alih Robin penasaran dan meninggalkan tempat itu, lalu setelah sampai di tempat di istana dan pesta pun telah usai, Robin menemui sang raja untuk berbicara empat mata dan membujuk sang raja agar mau berbicara padanya. Robin mengatakan, siapa Joy Boy? Aku sudah membaca poneglyph di Sea Forest dan siapa yang meminta maaf dan untuk apa? Pada saat itu sang raja kaget mendengar bahwa Robin bisa membacanya serta mata yang tajam menatap ke lantai dan mengatakan, aku percaya, Joy Boy adalah orang yang berasal dari permukaan. Ia bukanlah manusia ikan dan hidup di abad kekosongan, sekitar 800 tahun yang lalu. Dan pesan itu ditinggalkan untuk putri manusia ikan di pulau ini pada waktu itu. Dan isi dari pesan itu adalah permintaan maaf dari dia yang mengingkari janji terhadap pulau ini. Namun, aku tidak tahu detailnya dan suatu hari nanti akan ada orang yang datang membawa janji kepada Joy Boy. Legenda ini turun-temurun dan aku pun mempercayainya. Kami pun janji untuk mengawasi Bahtera Noah dan hanya waktu yang bisa mengenal Bahtera Besar Noah. Joy Boy mencoba menggunakan. Saat itu dia dibantu oleh putri duyung yang bernama Poseidon. Sedangkan Poseidon sendiri adalah senjata kuno yang bisa menghancurkan dunia. Kedua, Joy Boy dan Poseidon. Poseidon adalah salah satu dari senjata kuno bersama dengan Pluton dan Uranus. Ia sendiri adalah putri duyung yang hidup di era kekosongan, yaitu sekitar 800 tahun yang lalu bersama dengan Joy Boy. Kemampuan Poseidon adalah mampu berkomunikasi dan mengontrol raja laut. Kekuatan ini dianggap begitu besar sehingga mampu menghancurkan dunia. Sedangkan Poseidon dan Joy Boy begitu dekat sehingga mereka membuat bahtera begitu besar yang diberi nama Noah. Poseidon dan Joy Boy membuat janji dengan memandu Poseidon menggunakan kekuatannya untuk mengantarkan manusia ikan ke permukaan, dan konflik antara manusia dan manusia ikan akan segera berakhir. Namun belum ada informasi yang pasti tentang pengingkaran janji Joy Boy terhadap Poseidon. Ketiga, Joy Boy dan Ancient Kingdom. Joy Boy sepertinya memang hidup di era kerajaan Ancient Kingdom, mengingat abad kekosongan dan poneglyph pada zaman itu adalah alat komunikasi bersejarah untuk menyampaikan pesan atau menulis sejarah. Sedangkan Ancient Kingdom adalah sebuah kerajaan di masa kekosongan di mana kerajaan ini dikatakan kerajaan yang besar, mempunyai teknologi yang canggih, kuat serta rakyatnya yang makmur. Namun semua itu tidaklah berlangsung lama. Semua kerajaan yang ada di sekitarnya merasa iri dengan pencapaian kerajaan ini, dan mereka membentuk aliansi. Sekitar 20 kerajaan berkumpul dalam waktu dekat. Dan benar saja mereka membentuk koalisi untuk menghancurkan Ancient Kingdom. Peperangan besar pun tak dapat dielakkan antara kerajaan ASEAN dengan 20 kerajaan yang lainnya. Peperangan berlangsung selama ratusan tahun, namun tentu saja peperangan ini dimenangkan oleh koalisi 20 kerajaan lainnya. Hingga kerajaan ASEAN hancur pun mereka tetap menyiksa anak-anak dan wanita, hingga mereka tewas. Namun dari semua itu tersisalah beberapa leluhur antara lain Monkey D, Marshall D, Water D, Podcast D, Gold D, dan masih ada yang lainnya. Pemerintah dunia telah melarang setiap penelitian yang terkait dengan poneglyph karena keberadaan dan ide kerajaan ini menghadirkan ancaman terhadap pemerintah dunia.
Kerajaan kuno pertama kali disebutkan oleh Profesor Cooper saat kehancuran Ohara, yang menjelaskan kepada Gorosei bahwa ia tahu mengapa mereka takut kejadian selama abad kekosongan, karena pasti akan berbicara tentang kerajaan kuno ini yang dikatakan sangat berkuasa, karena jika ditemukan akan memunculkan ancaman terhadap pemerintah dunia. Mengetahui mungkin akan kalah dalam perang dan bahwa semua informasi akan dihancurkan oleh musuh-musuh mereka, kerajaan kuno ini kemudian menulis tulisan-tulisan mereka untuk diukir ke batu yang tidak dapat dihancurkan, yaitu bernama poneglyphs, sebagai sarana untuk menyampaikan pesan kepada generasi mendatang. Tentu saja, pemerintah dunia kemudian melarang setiap penelitian dari poneglyph dan menghapus informasi tentang kerajaan kuno dari semua catatan sejarah dan teks. Poneglyph sekarang satu-satunya sumber informasi yang tersisa mengenai kerajaan kuno atau abad kekosongan. Keempat, Joy Boy dan harta karun One Piece. Setelah sekian lama Roger berlayar dan telah menaklukkan seluruh lautan di dunia yang pernah ada, dan telah mempelajari tentang abad kekosongan, mempelajari arti nama dari D, tentang mempelajari senjata kuno, dan telah menaklukkan Red Line, dan gelar Raja Bajak Laut pun telah didapatkan. Kini saatnya Goldie Roger tiba di sebuah pulau, di mana pulau itu selama 800 tahun lamanya belum ada yang menginjak kakinya di situ. Dan saat menemukan harta karun, ternyata Roger sudah tahu siapa yang telah meninggalkan harta tersebut di tempat ini. Ya, tentu saja, ia adalah Joy Boy, dan anehnya, Roger saat menemukan harta itu hanya bisa tertawa. Bagaimana tidak, saking banyaknya harta Joy Boy yang ditemukan, ia malah bingung mau diapain harta itu, dan lantas terpikirkan sebuah nama yang tak jauh dari nama sebelumnya. Ia menamai nama itu dengan sebutan Laugtail. Nama yang cukup unik bukan? Dari seorang raja bajak laut yang kebingungan saat melihat begitu banyaknya harta yang ditinggalkan oleh sang legenda Joy Boy. Oke, sekian pembahasan kali ini. Tak terasa, Mimin sudah menemani kalian beberapa menit. Semoga kalian terhibur dan mendapatkan informasi yang bermanfaat.